Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amali Ramadhani dengan NPM 2001020027. Saya berasal dari Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Malina Agustin dari Universitas Negeri Padang dengan NPM 2001032069. Perkenalkan, nama saya Dwi Istiqomah dari Universitas Jambi dengan NPM 2010-216. Perkenalkan, nama saya Ainin Azari, NPM 209 dari UPN Veteran Jawa Timur. Baik, perkenalkan nama saya Ambo Endeng dengan NPM 2000-1005-120 dari Universitas Jambi. Perkenalkan, saya Jinia Fitriani, NPM 2010-2164 dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teknik investigasi terhadap fraud. Kali ini saya akan membahas tentang audit investigatif terhadap teknik audit. Audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum atau audit keuangan yang bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit investigatif lebih masuk dalam dan tidak jarang melebar pada audit atas hal-hal yang tidak disentuh oleh opini audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya. Teknik yang digunakan audit investigatif hampir sama dengan pemeriksaan opini audit. Yang berbeda adalah penerapan yang lebih intens, lebih mendalam, dan kadang-kadang melebar dengan fokus pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan audit atau melakukan fraud atau tidak. Terdapat 7 teknik audit yang dapat dipakai untuk melaksanakan audit investigatif. Yang pertama ada memeriksa fisik. Yang kedua ada meminta konfirmasi. Yang ketiga ada memeriksa dokumen. Yang keempat ada review analytical. Yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis terhadap audite. Yang keenam ada menghitung kembali. Dan yang terakhir ada mengamati. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya yang di sini terkait dengan kunci keberhasilan dari audit investigatif. Nah, jadi kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yang akan dibahas di sini, yang pertama itu adalah mengerti persoalan yang akan dipecahkan dengan baik dan apa yang akan diaudit investigatif. Jadi, seorang akuntan forensik itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu persoalan yang terjadi sejak dimulai dari tahapan audit fraud yang proaktif sampai ditemukannya tuduhan, dugaan, keluhan, dan juga temuan sementara. Yang kedua adalah menguasai teknik-teknik audit investigatif dengan baik. Nah, penguasaan teknik audit investigatif yang baik akan memungkinkan investigator untuk menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Yang ketiga adalah menerapkan teknik yang dipilih dengan cermat. Biarpun tekniknya tepat, tapi apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara cermat, maka hasil yang diinginkan juga tidak akan sesuai dengan harapan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang sangat penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan dan juga menentukan kapan pertanyaan tertentu harus ditanyakan, menindaklanjuti jawaban, dan juga mempertanyakan sesuatu, seperti ungkapan khas dari seorang investigator yaitu apa iya, atau adakah cara atau jalan lain, atau apakah ini tidak terlalu bagus untuk menjadi sesuatu yang benar, atau too good to be true, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang dipilih dengan cermat. Jadi cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik ini ditandai dengan temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, tapi bukti tersebut bisa menjadi bukti yang kuat dalam proses pengadilan.
Oke, selanjutnya terkait dengan teknik-teknik audit investigatif. Nah, dalam pengantar bab ini juga telah dijelaskan bahwa cakupan dari berbagai teknik audit investigatif ini seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan juga di kejahatan terorganisasi atau organized crime. Nah, seperti yang saya dapatkan di literatur dari Trusted Indonesian Tax News Portal atau DDTC ini, Syekh Sajat Hasan menguraikan beberapa teknik audit investigatif di bidang perpajakan dan juga kejahatan terorganisasi atau organized crime ini di bukunya yang berjudul Tax Audit Techniques in Cash-Based Economies. Nah, di mana di sini Syekh Sajat Hasan ini menjelaskan terlebih dahulu mengenai cash-based economy, dan juga yang dijelaskannya itu pertama adalah penggunaan untuk konsumsi barang mewah seperti penghidupan yang mewah, terus ada hiburan dan juga perjalanan ke luar negeri. Yang kedua adalah digunakannya untuk membeli aset non-bisnis seperti real estate, mobil mewah, kapal pesiar, perhiasan, uang asing, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu digunakan untuk menambah aset bisnis. Nah, dalam bentuk yang ketiga inilah ditekankan bahwa salah satu cara yang digunakan pemilik bisnis atau perusahaan atas aset bisnis dari uang yang tidak dipajaki itu dengan tidak mencatat penghasilan dalam pembukuannya atau unrecorded revenues. Nah, setiap penghasilan lanjutan dan transaksi yang berkaitan dengan aset bisnis tersebut juga tidak dicatat dalam keuangan perusahaan. Nah, cara lain yang dapat digunakan juga biasanya seperti dalam bentuk laporan nilai yang lebih rendah atau understatement of revenues atau manipulasi akuntansi, misalnya mencatat pada teknik audit pajak ini pada kategori unrecorded revenues dan understatement of revenues. Nah, pelaku yang tercakup dalam kategori pertama ini disebut sebagai non-fillers. Kemudian juga ada beberapa teknik audit lainnya seperti follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang. Lalu ada juga teknik pembuktian hukum, lalu ada juga computer forensics dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pelaksanaan audit investigasi ini terdapat beberapa teknik yang dapat dipergunakan. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah pemeriksaan fisik. Nah, jadi memeriksa fisik dan mengamati ini sebenarnya adalah dua hal yang lazim didefinisikan sebagai penghitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible asset lainnya. Nah, mengamati ini sering diartikan sebagai pemanfaatan indera untuk mengetahui sesuatu. Jadi di sini pemeriksaan fisik atau physical examinations dan pengamatan itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau pengamatan atau mengamati ini sering diartikan sebagai pemanfaatan indera untuk mengetahui sesuatu. Dan untuk audit investigatif ini, penulis tidak membedakan antara pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator ini lebih menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Nah, dalam kedua teknik ini pula, investigator ini dapat dilihat beberapa tingkat pemahaman yang bisa diperoleh. Contohnya seperti di sini ada kasus dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006 lalu. Investigator ini menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah yang terjadi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pemahaman dari seorang investigator, di mana investigator ini mempunyai bayangan yang penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan juga besarnya kerugian. Dan yang kedua di sini ada dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas lainnya yang rusak. Pemahaman ini juga lebih dalam dari bayangan yang mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tadi. Di sini terdapat data kuantitatifnya. Kemudian pengamatan tenaga ahli ini menjadi lebih dalam lagi ketika seorang investigator itu tahu siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Nah, ini merupakan pertanyaan yang senantiasa dihadapi misalnya oleh maskapai asuransi, dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya dengan alasan yang kuat. Nah, investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Dan yang terakhir adalah pengamatan juga dapat memberikan petunjuk
tentang indikasi fraud. Kalau saja investigator ini mengamati jalan, kemudian ada SD Inpres dan lingkungan lainnya sebelum mereka roboh, mereka bisa mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan terjadinya fraud seperti tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Meminta konfirmasi adalah meminta kepada pihak lain yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu informasi. Memeriksa dokumen. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Selanjutnya, review analytical. Stringer dan Stewart mendefinisikan review analytical sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Review analytical meliputi perbandingan antara keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknya harus terjadi. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it happens so. Nah, oleh karena itu memerlukan patokan untuk membandingkan dengan apa yang dihadapinya. Patokan inilah yang dirumuskan Stringer dan Stewart sebagai hasil yang mungkin diharapkan secara wajar. Ada bermacam variasi dari teknik review analytical. Namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebab terjadinya kesenjangan, apakah ada kesalahan, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Nah, ada beberapa teknik review analytical untuk memudahkan pemahaman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa teknik dalam mereview analytical. Yang pertama yaitu teknik Betriebsvergleich dan Zeitvergleich. Dalam Betriebsvergleich, kita membandingkan perusahaan atau Betriebs yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Dalam Zeitvergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Dalam Zeitvergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalu. Yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus atau mempertahankan atau menggoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi intensif. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang pertama mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal dan analisis horizontal ini kita lakukan terhadap laporan keuangan. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai analisis vertikal. Analisis vertikal ini kita gunakan untuk menunjukkan presentasi suatu akun terhadap akun lainnya dalam suatu laporan keuangan. Contohnya saja dalam laporan laba rugi, kita menunjukkan presentasi antara harga pokok penjualan terhadap penjualan dan lain sebagainya. Jika dalam laporan neraca, maka yang digunakan sebagai pembandingnya adalah aset. Dengan adanya analisis vertikal ini, kita dapat mengubah suatu laporan dalam bentuk angka menjadi bentuk presentase. Manfaat dari melakukan analisis vertikal ini adalah kita dapat membandingkan antara perusahaan sejenis yang memiliki kriteria yang berbeda. Nah, contohnya saja,
kita akan membandingkan antara perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang produksi obat-obatan. Misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A memiliki omset sebesar 100 miliar, sedangkan perusahaan B memiliki omset sebesar 10 triliun. Nah, di sini kita tidak akan melihat mana perusahaan yang nilai rupiahnya lebih besar atau lebih kecil. Namun nantinya kita akan melihat misalkan saja berapa persentase laba kotor terhadap penjualan perusahaan A dan perusahaan B, dan mana yang lebih besar atau lebih kecilnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara satu akun dengan akun lainnya. Dalam laporan keuangan, antara satu akun dengan akun lainnya itu memiliki hubungan saling keterkaitan. Contohnya saja, penjualan memiliki hubungan dengan piutang atau persediaan, dan contoh-contoh lainnya. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai dalam keuangan. Inti dari review analytical adalah untuk menentukan pola hubungan yang kita sebut dengan relationship pattern. Dalam menentukan pola hubungan ini tidak hanya data-data keuangan, namun kita juga menggunakan bermacam-macam data non-keuangan lainnya. Contohnya saja, dalam usaha perkebunan, kita akan melihat pengaruh atau hubungan antara jumlah pupuk dengan hasil produksi nantinya. Jadi, data yang digunakan adalah data non-keuangan, contohnya saja dalam bentuk ton. Dan dalam review analytical ini, ia menggunakan analisis cepat, di mana analisis ini kita gunakan untuk menunjukkan sebuah keganjilan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya yang mengenai regresi atau analisis tren. Dengan adanya data historikal yang memadai, semakin banyak semakin baik data tersebut, maka kita akan dapat mengungkap trennya. Dan ada perangkat lunak yang telah dirancang untuk mengungkapkan dan menghitungnya, contohnya saja start dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah menggunakan indikator ekonomi. Dalam menghitung besarnya pajak dalam satu tahun, ada hubungannya dengan indikator ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketepatan dan keandalan dari perhitungan ekonometrika ini dapat membantu para auditor dan investigator tanpa harus melalui pemeriksaan SPT terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, termasuk kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Nah, dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks. Didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disurvei oleh investigator yang berpengalaman. Nah, beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Untuk yang pertama itu dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham dalam Keputusan Menteri Keuangan 151 2006. Di sini mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Nah, inilah peluang yang melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Nah, untuk kasus yang kedua, itu perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil, production sharing kontraktor. Nah, cost recovery ini sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart, PSG, atau lembaga pemeriksa independen. Cost recovery rawan penyalahgunaan. Nah, yang ketiga, biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Nah, itulah pembahasan dari kelompok saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.